katanya dia baru lulus SMA. Yakin anak SMA naik Volvo? Langsung kita ajak ngobrol orangnya. Cut dulu. Gila. Cut! Cut! Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, vlogger amatiran. Gue udah lama nggak bikin video, mungkin karena gue sibuk kerja. Jadi di video gue kali ini, di sesi ngepo ini, gue akan ngebahas satu mobil yang familiar banget. Brandnya itu dibilang tank. Nah, kalau teman-teman semua tahu apa sih tank? Tank tapi bentuknya mobil. Nah, itu adalah Volvo. Nah, Volvo yang akan gue bahas kali ini adalah Volvo seri 2. Untuk lebih lanjut, gue akan tanya langsung sama ownernya. Gue Atala, gue masih baru lulus SMA. Ya, Terus gue dipercayakan sama bokap gue mobil ini. dipercayakan. Iya. Lu baru lulus SMA ya? Iya. Baru lulus SMA, udah pakai Volvo. Bisa dijelasin nggak sih Volvo yang lo pakai ini tuh Volvo apa, seri apa? Jadi mobil yang gue pakai sekarang ini itu Volvo 240 GLT tahun 90. Yang itu mobil istilahnya kalau di Indonesia itu tahun terakhir seri 2 keluar. Jadi ini istilahnya mobil yang terakhir banget keluar dari sebelum. Oh, seri paling terakhir dari seri 2. Iya, dari line up seri 2 di Indonesia. Kalau seri 2 itu keluar pada tahun berapa sih awal? Kalau di Indonesia tuh seri 2 masuk tahun 76. 76. Modenya 244DL. Sebenarnya untuk dari pilar A ke pilar C itu sama. Hah? Cuman kalau yang tahun 76 tuh si bagian pantatnya beda, terus moncongnya juga beda. Oh, jadi setiap jadi Volvo tuh bikin mobil setiap tahun tuh punya bodi yang beda-beda. Atau Iya. misalnya kayak lampunya aja yang beda, atau biasanya disebutkan oh nih ada yang pre facelift. Ya, ada itu istilah kayak faceliftnya gitu. pre facelift sama facelift. Ya. Nah, untuk seri 2 sendiri di yang lo tahu nih, kan lo penggemar banget Volvo. Seri 2 yang ada di Indonesia tuh dari maksudnya tipenya apa aja sih? Jadi seri 2 di Indonesia tuh kita bahas dari tahun 76-nya ya. Ah, boleh. Dari tahun 76 tuh pertama kali keluar 244DL yang resmi masuk ke Indonesia 244DL. Terus sampai tahun akhirnya seri 2 keluarin tipe trim baru di tahun 83 kalau nggak salah, 83 tuh keluarin akhirnya 244GL. 244GL dengan jadi si pantat belakangnya tuh tahun 83 udah kayak gini. Tapi muka depannya aja beda, kayak kap mesin, fender, sama lampu-lampu tuh beda. Oh. Nah, baru terakhir yang ini nih, Iya. GLT berarti. Kalau yang versi terakhir dari seri 2 ini berarti GLT. Iya. Nah, jadi kalau untuk bodinya sendiri, si seri 2 itu apa cuman sedan atau ada yang lain? Oh, banyak sebenarnya pilihan bodi seri 2 tuh banyak, ada yang sedan kayak gini, ada yang station wagon. YouTube udah pernah lihat ada 245 yang mobil ambulans atau mobil mayat, itu juga ada. Sebutannya Hears ya? Hears ya. Ah. Terus udah sih sama limousine juga ada. Oh, seri 2 limousine ada? Ada 264 nih. Di Indonesia ada? Tahu gua sih kayaknya ada, cuman pernah denger rumornya aja dia ada. Kan kalau di jalan itu yang gua lihat tuh kan kalau untuk seri 2 sendiri rata-rata sedan. Ya. Wagon mungkin beberapa. Cuman yang baru hits ini yang sekarang ini baru naik itu ada yang sebutannya Hears tadi, itu adalah si Volvo yang pada zamannya itu ditugaskan untuk ngantar jenazah para petinggi-petinggi di Indonesia. Itu benar? Betul. Ada berarti ya? Ada yang tinggi, ada yang biasanya untuk yang tinggi TNI lah gitu. Itu yang lo tahu gitu. Secara kan emang lingkup lo kan di Volvo. Ya. Untuk si Hears sendiri, Hears atau itu sebutannya, mungkin yang tahu bisa spell di komen di bawah untuk sebutan si Hears gitu kan. Gua kurang fasih bahasa Inggris. Nah, untuk si itu ada berapa unit sih di Indonesia? Kalau unit yang gue spesifiknya berapa gue nggak tahu. Nggak tahu. Hah? Cuman yang udah pernah gue lihat itu sekitar 3 mobil. 3 mobil. Iya. 3
harga mobil. Kalau untuk seri 2 yang kayak lo, yang GLT. Yang GLT itu setahu gua masuk ke Indonesia tuh cuman 25 unit. 25 unit termasuk ini. Iya. Nah, sisanya sekarang berapa gua nggak tahu. Jadi rata-rata seri 2 yang masuk di Indonesia tuh lebih sedikit, maksudnya si GLT ini lebih sedikit dibanding yang Predecessornya iya yang sebelumnya. sebelumnya. Berarti Atala ini termasuk salah satu kolektor. Ayahnya juga salah satu seorang kolektor mobil yang bisa dibilang cukup langka. Yaitu Volvo berapa tadi? Seri berapa yang punya lu? Wagon. Yang wagon juga ada, dia juga punya wagon, tapi ntar tahan dulu. Itu akan kita bahas setelah mobilnya selesai di rebuild, karena kelamaan gak dipakai, metiknya selip. Nah, untuk yang seri 2 kayak lo ini, kan kata lo ada 25 unit ya? 25 piece aja kayak puzzle. Ada 25 unit, itu di Indonesia semua, 25 unit. Iya, 25 unit itu yang masuk ke Indonesia. Yang masuk ke Indonesia, berarti ini masuknya dari luar? Ini sebenarnya Volvo punya pabrik di sini namanya Indo Swedish. Cuman untuk GLT ini gue sendiri ini mobil CBU dari Malaysia, dari Shah Alam. Oh jadi lo tahu nih ya track record mobil lo tuh awalnya dari mana dari mana. Jadi kalau untuk Volvo sendiri kan emang banyak ya yang dulu kan kayak seri 9 itu atau seri 7 ada yang kayak XKTT, ada yang ini gitu. Itu sebenarnya ngebaca track recordnya itu dari faktur ya berarti. Dari faktur bisa, cuman gue waktu itu ngebaca track record mobil gue ini dari mana, gue ngejabarin si VIN numbernya. Oh, jadi si Volvo ini bisa ngecek VIN number? Bisa. Jadi adalah salah satu teman gue juga, dia cukup mendalami lah untuk kayak misalnya part number, terus VIN number nomor sekian-sekian ini artinya apa. Jadi kita bisa nanya sama dia, gue ngasih VIN number gue ke teman gue itu, terus dia jabarin lah tuh VIN number gue. Gue aslinya tuh tipe mesinnya ini, keluar dari pabrik sini, gearboxnya ini, trim piece-nya ini, trim levelnya gitu. Kalau Mercy kan biasa, kalau ngecek Mercy kan kalau kita mau beli Mercy nih, kita ngecek kan dari VIN number ya, biasa kayak gitu. Gue udah tahu. Cuman kalau si Volvo ini ya gue justru belum tahu kalau misalkan bisa juga nih sistemnya kayak Mercy untuk ngecek VIN number. Jadi misalkan ini mobil langka gitu, misalnya ada yang jual kayak gitu, ya teman-teman semua bisa untuk ngecek VIN numbernya. Mungkin kalau emang teman-teman penasaran, nanti teman-teman bisa tanya aja ke Atala, nanti gue tinggalin di bawah untuk Instagramnya si Atala. Oke, selanjutnya lu kan tergolong masih muda banget untuk berkecimpung di dunia otomotif. Yang mungkin yang gue tahu di umur itu kan masih yang ya, oke lah, lu misalkan ada yang main mobil gitu, ya mungkin lebih kayak ke mobil muda, atau mungkin lebih ngelirik kayak mungkin E30, E36 atau E34 mungkin ya, kalau ada anak muda yang suka mobil yang gede-gede banget. Tapi kenapa di umur lo yang masih tergolong muda, lo lebih memilih Volvo dibanding brand-brand yang ya yang itu? Sebenarnya gue nggak pernah memilih untuk suka sama mobil ini gitu. Jadi karena gue dari kecil, dari gue sebelum lahir tuh bokap udah pakai Volvo. Terus dari gue lahir pun ya diajarinnya dari kecil ya taunya Volvo doang gitu. Jadi gue sehari-hari berkecimpungnya sama mobil-mobil gini. Jadi akhirnya karena taunya ini doang jadi suka gitu. Oh, jadi lo sebenarnya tidak terlalu mencintai Volvo? Bukan, maksudnya karena maksud gue kayak misalnya karena ngelihatnya dari kecil itu terus gitu, jadi ke bawah akhirnya. Oh, jadi pakem bokap lo itu nurun ke lo gitu. Iya. Jadi jiwa petrol headnya nurun nih ke anaknya, tapi dengan satu brand atau bisa dibilang satu kiblat. Iya, betul. Nah, jadi kan kalau sekarang lu kan gue lihat sering nih kayak datang ke acara, mungkin acara-acara otomotif yang lain gitu, dan lu ngelihat brand-brand lain seperti Toyota, Nissan, apa segala macam, BMW, Mercy, dan lu bergaul di dunia yang memang multi brand gitu kan. Iya. Apa yang bikin lo tuh tetap kayak deh, gue nggak ngelirik lo semua, gue masih tetap suka Volvo atau apa gitu. Ada nggak sih alasannya gitu selain dari bokap lo ya? Oh, menurut gua sih kenapa gua tetap stay sama Volvo ya satu balik lagi karena kebiasaan. Kedua, entah bagaimana, gua udah pernah coba beberapa mobil yang gua pakai. Ya ini menurut gua ya,
gue nyaman sih pakai ini. Nyaman. Jadi kalau yang gue tangkep, Sama beda aja sendiri gitu. kalau yang gue tangkep gini, lo cari nyaman lo pakai Mercy, lo cari kenceng lo pakai Bentley, lo mau cari nyawa lo selamat lo naik Volvo. Nah sekarang kenapa Volvo disebut tank? Karena ya bodinya keras sih, Keras. jujur. Terus Apa ya, kadang tuh orang kan banyak gue denger cerita dari orang-orang tuh yang pernah pakai Volvo gitu, terus misalnya ketabrak mobil lain atau yang nubruk sesuatu, mobilnya paling rusaknya kecil, tapi mobil yang ditabrak buset hancurnya gitu. Oh, jadi emang si assembly-nya dari si Volvo ini safety is number one berarti ya. Jadi lebih mementingkan keselamatan untuk driver dan passenger-passengernya. Nah, selanjutnya kalau untuk bahas masalah Volvo kayaknya itu akan panjang banget. Dan tadi teman-teman semua udah tahu alasannya adalah kenapa dia lebih milih Volvo di umurnya yang masih tergolong muda dibanding dengan brand-brand lain gitu kan. Nah, sekarang gue mau bahas ini mobil lo, kenapa sih gue pengen banget gitu ngajakin lo ngobrol, karena dari awal gue ngeliat seri 2 lo nih gue kesengsem banget gitu. Saya fitmentnya enak gitu kan, terus mobil juga kempling gitu kan, karena anak muda kan biasanya orang lagi lama pakai velg ini ikutan pakai, terus kayak wah colok stiker ini atau apa, mungkin stiker happy family ya kan, atau stiker tembak ya gue nggak tahu gitu kan. Ya namanya juga tren ikut-ikutan itu kan ya udah wajar di kalangan anak muda, itu wajar banget gitu. Nah, gue liat nih modifikasi lu cukup dewasa ya untuk ukuran umur kayak lo gitu. Jadi modifikasi yang gue lakukan ke mobil ini sebenarnya itu bukan modifikasi yang ganti sesuatu yang aftermarket ya, kebanyakan. Jadi gue paling cuma nambah-nambahin aksesoris OEM. Contohnya kayak ini velg yang gue pakai itu velg keluaran Volvo, namanya Polaris ring 17 lebar 7. Terus kalau di luaran sih gue ada di sebelah sana, mungkin nggak kelihatan ya, ada di ujung kiri gue pasang parking pole. Terus di belakang tatakan plat nomor belakang gue pakai garnish OEM. Itu aja sih kalau di luar, mostly interior. Oh, lo lebih banyak upgrade interior? Iya. Bisa diceritain juga nggak? Maksudnya kalau dari namanya modifikasi kan nggak selalu di luar kan, pasti di dalamnya juga ada mungkin mesinnya atau apa. Untuk segi interior sendiri deh, lo modifikasinya nih apa nih yang udah lo rubah atau lo upgrade gitu untuk interior? Gue di interior tuh ganti, gue nambahin armrest OEM Volvo. Terus ada lagi di konsol tengah dekat AC gitu, di atasnya ada namanya triple, kalau orang-orang Volvo nyebutnya triple gauge. Itu kombinasinya banyak sih, kalau gue kombinasi yang gue pakai tuh ada fuel economy, volt, aki, sama oil press. Oil pressure Ya. Oke, itu untuk partnya sendiri untuk interior itu sebenarnya agak langka nggak sih kalau nyari? Iya sih, bisa dibilang lumayan susah sih nyarinya, mesti ngulik lah. Warnanya kan beige. Iya. Jadi itu apakah semua seri GLT itu ada ini? Iya. Saya banyak nggak sih, ada nggak sih misalnya kayak emang keluaran di Indo tapi ada kayak metal, oil press, terus oil ekonomi, interiornya juga beige gitu. Sebenarnya yang kayak triple gauge-nya tadi ya Mas, itu sebenarnya opsional yang dikeluarin sama Volvo. Cuman gue sendiri dapat triple gauge ini dari luar negeri, bukan dapat dari sini. Jadi gue kurang tahu juga apakah Volvo nyediain opsional itu di sini, itu gue kurang tahu. Cuman biasanya orang yang pakai triple gauge itu belinya dari luar negeri sih. Jadi kalau untuk si interiornya si Volvo ini kemungkinan kalau kita emang mau upgrade interior tuh agak sulit untuk nyari partnya gitu. Susah gampang sih sebenarnya. Susah gampang. Nah terus gue mau nanya, jadi gue pernah dengar katanya Volvo itu kelemahannya di interior, katanya interiornya gampang getas apa segala macam, itu bener nggak sih? Iya, mostly apalagi seri 2 gini, kalau gue bilang penyakitnya itu ada di dashboard sebenarnya. Biasanya orang kalau yang mobilnya keseringan dijemur, nanti di bagian si topi-topi dashboardnya itu ada retak-retak. Untuk mesin gitu-gitu. Kalau untuk mesin ya, maksud moving parts mesin itu mostly hampir semua sih bisa interchangeable lah sama 40
jadi di line up seri 2 GLT itu tipe paling tinggi lah mas istilahnya, top of the line-nya lah. Oke, kalau di Mercy Sportline atau di BMW mungkin ya LA kali. Ya kayak gitu lah ya. Terus ada lagi di bawahnya Baby 240 GL doang, Baby sebenarnya 240 Baby. Nah Baby itu mesinnya masih karburator, kalau gua udah injection yang ini. Oh, untuk seri GLT injeksi semua injeksi. Nah, karena tergolong 25 unit berarti nyari spare parts injeksinya bisa dikonversi kan? Biasanya banyak yang udah konversi kartu gitu ya, cuman injeksi gua ini itu istilahnya kalau di Mercy juga ada lah fuel disc kan. Oh, fuel disc, oke. Ya, Kajetronic itu bisa pakai 740 biasanya. 740 yang GLE GLE yang turbo. iya. Terus mungkin teman-teman semua yang mau beli seri 2 mungkin Atala bisa nggak sih ngasih tips and trick buat nyari seri 2 tuh, misalkan oh, seri 2 nih bagus ya, emang worth to buy lah gitu. Tips and trick dari lu nih gitu. Kayak misalkan lo ada orang mau nyari Volvo, ya lo bisa kasih tips and tricknya lah buat mereka tuh apa sih yang harus dilihat, terus apa sih yang harus dijadiin concern banget untuk seri 2. Concern banget kalau ketika mau cari seri 2 sih, yang pasti yang pertama kalau gimmick kan ini interior dulu ya misalnya ya mas, nyari kenyamanan kan kita interior, cek dashboardnya apakah ada retak, itu biasanya kalau udah parah banget pecah gitu, itu karena nyarinya sih setengah mampu sih sekarang. Oke. Jadi kalau untuk nyari Volvo tuh pertama teman-teman harus lihat dulu nih interior. Jadi konsep si Atala sebenarnya hampir sama kayak gue. Kalau ngelihat mobil itu yang pertama dilihat adalah interior, karena jatuhnya lu tuh beli mobil tua, bukan beli mobil yang notabene 2005, 2007, 2010 dan ke atasnya. Jadi ketika lo ingin enjoy dengan kendaraan lo, apalagi dengan kendaraan tua, ya interior sama sih. Ukuran segi interior apalagi yang emang harus jadi concern banget? Biasanya gua itu abis interior nolong mas, kadang-kadang tuh ini gua penyakitnya sama juga. Kalau seri 2 yang mungkin 88 ke bawah, 90-an ke bawah itu tuh ada penyakit karat mas, propos gitu kan, tip poinnya itu propos. Tapi kayaknya kalau propos kayak penyakit mobil tua kali ya. Iya. Di exterior tuh yang lu cek biasanya kelengkapan list Oh, list body. list body ya, itu ya lumayan sih, masih ada lah yang jual gitu. Di tempat kampakan biasa sepertinya yang list chrome masih lumayan banyak. Cuman harganya lumayan ya. Oh, jadi emang sebenarnya kesulitannya di Volvo ini untuk seri 2 ya terutama itu lebih ke Perintilan betul. Nah, untuk teman-teman yang minat beli Volvo, kira-kira bisa bawa pulang seri 2 itu di harga berapa? Kalau harga sih gelap sih mas ya, gelap. Ada bisa bawa pulang yang 10-15 ada. Oh, ada yang 10 juta? Ada yang 10-15 ada, yang 50-60 mungkin cepek juga ada. Kalau yang lo pernah lihat seri kayak lo yang GLT berapa juta? Bangsa GLT tuh ya standar ya mas, standar tapi kupling gitu mobilnya. 40-50. Iya. Berarti kalau gua ada niatan mau beli mobil lo 50 dikasih. Kan 100 lepas tahu. Kan GLT kan, kita bahasa GLT kan 50. Berarti kalau gua mau beli mobilnya Atala nih, itu kan nyetel banget kan. Velg Polaris ya kan, parking pole, interiornya beige, automatic ya kan. Gimana? Good deals gak? 50 juta. Tapi gue copotin dulu nih asisten. Tapi Volvo Matic seri 2 banyak apa enggak? Volvo seri 2 Matic itu sedikit sih bisa gue bilang. Jadi sebenarnya di Indonesia nih manualnya dia nih lumayan dicari-cari, karena manualnya Baby dan GLT itu 5-nya gini geser, 5 yang masuk. Perbedaannya apa? Jadi kalau 740 GLT dan 960 full spec sama seri 2 yang tua-tua, itu mereka yang seri 2 tua-tua dulu nih mas, itu mereka 4 speed. Oh, 4 speed, oke. 4 speed.
mulai masuk 88 240 baby keluar, baru dia keluar 5 yang geser, kita nyebutnya 5 geser kalau di Volvo. 5 sodok lah bisa bilangnya gitu. Nah, di 740 GLE manual dan 960 manual yang full spec itu gigi 5-nya overdrive, Mas. Overdrive. Jadi masuk 4, mau pindah 5 tinggal tek 5, tapi browser aja udah 5-nya kayak ganti matic gitu. Canggih ya? Canggih ya berarti ya. Nah terus kalau untuk rekomendasi bengkel, menurut lo yang bagus gitu, di mana sih? Gue sendiri sebenarnya rekomendasi bengkel tuh banyak ya, lumayan. Bengkel spesialis Volvo tuh ya lumayan banyak lah. Lumayan banyak. Gue sendiri ngebengkel di salah satu senior mekanik ya, Mas. Namanya Pak Ujang. Nama bengkelnya Elisah Permana Motor di Gandul. Gue ngebengkel di sana. Itu bengkel kepercayaan gue lah. Bengkel kepercayaannya Atala ada di daerah Gandul. Ya. Jadi kalau sebenarnya teman-teman semua gak usah takut sih kalau untuk main Volvo, karena bengkelnya juga banyak, spare partnya juga nggak tergolong susah. Untuk spare part OEM sih, kalau untuk moving part sih nggak tergolong susah lah, masih ada lah toko-toko kayak di Cipete Kolong, di Blok M itu masih ada. Jadi kalau untuk spare part mesin masih bisa dikonversi. Paling ya kalau main Volvo kesulitan itu adalah di interior dan cari perintilannya. Seri 2 sih. Jadi sampai sejauh ini lo masih kuat ya berarti main Volvo ya? Masih Kuat. masih Ntar kalau udah kuat ya. nggak ini bercanda gua. Maaf nggak dijual. Tapi kalau emang dijual boleh sih. Ya menurut gua menarik aja gitu. Soalnya mobilnya lucu sih menurut gue. Jadi kira-kira ada yang mau lo describe lagi nggak dari mobil sebelum si Ngepo ini? Apa ya? Apa sih? Paling kalau tanya kayak depannya mau gimana gitu ya. Kedepannya mau gimana sih? Ya ini kan diibahin dari bokap ya. Ya mungkin kalau gue punya anak ya akan gue ibahkan lagi sih. Ya udah gue jadi anak lu deh. Agak ada. Gue jadi anak lu deh biar gue diibahin ya nggak? Set anaknya lebih tua. Karena emang gue juga tadi sebelum gue bikin video ini gue sempet ngobrol sih sama Atala mengenai velg. Jadi emang si Atala ini kayaknya akan merubah konsep lagi mobilnya di tahun depan mungkin. Jadi kayak gue kayak bosen nih mas pakai Polaris. Pikir ya sih gitu. Maksudnya seenggaknya ada yang lo buat lebih berbeda supaya mobil lo lebih catchy gitu kan. Kita udah sempet ngobrol sih. Ya mungkin barengan kali ya nanti pas Atala ini kan dia juga punya seri 2 wagon kan. Jadi nanti mungkin akan seri 1 ya? Seri 1 malah yang lebih langka. Itu lebih langka lagi? Ya susah kalau kolektor teman-teman, susah kalau kolektor ya. Seri 1 punya, seri 2 punya, ya kan? Gua nggak tahu apakah ada seri 3, 4, 5 dan seterusnya gitu. Ada nggak sih seri 3? Seri 3 ada, tapi dia tuh kayak setengah Volvo setengah enggak gitu. Jadi dia kerjasamanya Volvo sama DAF perusahaan Belanda. Dia bikin mobil namanya 340. Dia masuk sini itu, ini 340 ini masuk sini nih. Biasanya buat angkatan darat atau angkatan laut gitu. Mobil dinas lah. Cuman entah kenapa unitnya tidak pernah kelihatan lagi. Oh, unitnya udah dilebur. Mungkin. Jadi udah dilebur. Mungkin kalau ada ya bisa jadi the one and only. Gitu. Ada kesan dan pesan nggak buat teman-teman yang nonton video gue kayak ya lu jangan takut main Volvo atau apa? Ya sih lu jangan takut main Volvo. Apalagi lu mungkin yang nyangka anak-anak Volvo tuh isinya omong semua atau gitu-gituan. Biasanya banyak yang bilang gue takut main Volvo spare partnya susah. Enggak kok, masih banyak gitu. Dan orang-orangnya juga happy banget mau ngebantu lu untuk kayak kalau lu baru mulai, lu mau nanya mau apa, kita terbuka banget kok. Jadi Volvo tuh sebenarnya harganya juga nggak terlalu mahal. Iya, terjangkau banget. Lebih murah dari E30, lebih murah dari Boxer, lebih murah dari E36. Betul. Lebih murah. Tapi kalau yang low KM kayak gue insya Allah mahal ya. Ya gimana bisa gue unggulkan cuma low kilometer gitu kan. Gak ada lagi anjir. Ih biar 1.800 yang penting low KM ya kan. Ya udah kalau gitu thank you Atala atas info seri 2 aja nih. Ya mungkin kalau banyak kurangnya wajar ya karena gue udah lama banget nggak ngonten dan omongan yang ngalor ngidul ya. Udah namanya juga ngepo kan ya.
Jadi suka gua mau ngomong apa. Ya udah kalau gitu makasih banget udah nonton video gue. Sampai ketemu lagi di sesi ngepo selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.